Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in tabi'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita melewati 1/3 di bulan Ramadan. Tepatnya pada malam ini adalah malam ke-10 kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Tentu hal ini sesuatu yang patut kita syukuri. Ada di bulan Ramadan merupakan sebuah cita-cita, sebuah permohonan dari doa kita sebelumnya agar kita masuk di bulan Ramadan dan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita ada pada bulan Maghfirah, bulan Ramadan. Ibadah Ramadan atau puasa di bulan Ramadan adalah sebuah proses pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah syariat, puasa adalah sebuah syariat. Yang syariat ini sebetulnya sudah ada sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Bahwasanya puasa itu sebelum baginda Rasul pun sudah ada. Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lainnya melaksanakan syariat puasa. Tetapi syariat puasa akhirnya dijadikan syariat di zaman Nabi yang terakhir, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa adalah sebuah proses penjernihan diri kita, pembersihan hati kita. Sebuah proses tentu mempunyai sebuah tujuan. Dalam Al-Quran disebutkan tujuan puasa, la'allakum tattaqun, agar senantiasa kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya proses ini berbeda-beda. Sehingga Imam Ghazali menyampaikan bahwa proses puasa ini diklasifikasi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang awam, puasa yang awam. Apa maksudnya puasa yang awam tersebut? Ketika orang berpuasa, tetapi hanya memenuhi standar dasar dari puasa tersebut, memenuhi syarat dan rukunnya. Artinya ia berpuasa tidak makan dan tidak minum selama waktunya di siang hari. Itu saja. Jadi tidak makan dan tidak minum dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Itu adalah puasanya menurut Imam Ghazali orang-orang yang awam. Hanya sampai di situ kekuatannya, kemampuannya. Nah, tetapi setelah itu ada juga orang yang kemampuannya naik ke level yang berikutnya. Puasa orang yang khusus. Selain standar dasar yang sudah terpenuhi, maka ia berpuasa, mempuasakan pula seluruh jawarih anggota tubuhnya. Tidak hanya tidak makan dan tidak minum saja, tetapi tangannya juga ikut berpuasa, tidak melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
telinganya tidak mendengar sesuatu yang menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Langkah kaki pun, langkah tersebut tidak melangkah untuk sesuatu yang maksiat. Ia menjadikan seluruh anggota tubuhnya juga untuk ikut berpuasa. Imam Ghazali menyebutkan bahwa klasifikasi yang kedua ini adalah puasanya orang-orang yang khusus. Tentu saja pertanyaan buat kita ada di klasifikasi mana kita ini. Dan yang ketiga adalah puasanya orang yang khawasil khawat. Setelah level kedua, tingkat kedua, maka tingkat ketiga puasa orang-orang yang khawasil khawat. Puasanya para anbiya, para aulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertanyaan buat diri kita, ada di tingkat mana kita ini? Insya Allah kalau tingkat pertama kita sudah bisa menjalankan selama 10 hari atau 9 hari ke belakang, kita melaksanakan ibadah puasa. Tidak makan, tidak minum, dan tidak juga melakukan hal-hal yang memang membatalkan ibadah puasa. Tetapi untuk naik ke level berikutnya, maka mulai berat. Lidah kita masih harus dipaksa agar tidak mengucapkan sesuatu yang maksiat, tidak mengucapkan sesuatu yang nilainya adalah sebuah ghibah, tidak menyakitkan orang lain. Maka lidah kita, lisan kita harus dilatih. Membaca Al-Quran, tadarus adalah sebuah latihan. Agar ketika membaca Al-Quran itu memenuhi semua lisan kita, sehingga kita tidak punya kesempatan untuk membicarakan aib orang lain. Kalimat-kalimat kita tidak menyakiti hati orang lain. Lidah kita disibukkan dengan membaca Al-Quran. Lidah kita, lisan kita disibukkan dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar jawarih anggota tubuh kita ikut berpuasa, maka tangan kita digunakan untuk berbuat kebaikan. Tangan dan kaki inilah yang setiap hari berangkat untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang kepala keluarga, berangkat kerja. Untuk itu di bulan Ramadan tidak ada istilah Ramadan, sehingga etos kerja, cara kerja kita itu semakin menurun. Karena motivasinya, bagaimana kita mempuasakan jawari kita, tangan kita, kaki kita, agar ketika kita berangkat untuk mencari nafkah, untuk bekerja, untuk mencari sesuatu yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis tangan dan kaki kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan jawarih-jawarih yang lainnya. Telinga kita, pikiran kita senantiasa melakukan sesuatu yang memang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya proses itu adalah proses yang berat. Sehingga kita masih pada fase orang yang senantiasa harus dipaksa. Dan alhamdulillah, sejatinya bahwa pemaksaan proses ini harus berlangsung dalam setiap hari selama 1 tahun. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pemurah. Di bulan Ramadan ini, langkah-langkah kebaikan ini terasa lebih begitu mudah bagi hamba-hambanya yang ingin mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mungkin kita pada hari-hari biasa tidak terbiasa setelah sholat isya duduk berlama-lama di masjid. Tapi ketika Ramadan maka kita bisa bersabar melaksanakan sholat tarawih, bersabar untuk tadarus dan lain sebagainya. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga proses ini adalah proses yang harus kita jalani dengan segala
kemudahan dan segala kesusahannya. Tapi bersabarlah. Karena bagi orang-orang yang bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala tentu ada ajrun azim. Di balik itu ada kebaikan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Proses puasa ini adalah ujungnya atau tujuannya itu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata takwa, muttaqin, dalam Al-Qur'an tentu berulang-ulang, banyak sekali disebutkan di dalam Al-Qur'an. Orang yang muttaqin itu orang yang seperti apa? Maka untuk memahami bagaimana pribadi orang yang muttaqin tersebut, orang yang bertakwa kepada Allah, jangan-jangan kita masih jauh dari kata takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita perlu terus untuk berlatih, mengkaji diri kita untuk mencapai posisi tersebut. Tetapi di dalam Al-Qur'an, untuk mengetahui tafsir Al-Qur'an itu ada sebuah metode tafsir yang paling sahih. Ketika satu kata, seperti contohnya di dalam kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, menyebutkan muttaqin. Lalu siapa orang yang muttaqin tersebut? Kemudian diteruskan dengan ayat selanjutnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Untuk mengetahui siapakah orang-orang yang bertakwa tersebut, maka pribadi yang bertakwa itu tercermin dalam perilaku sehari-harinya, muncul di dalam pribadinya. Yang muncul di dalam pribadinya yang pertama adalah orang yang senantiasa yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, yang senantiasa menafkahkan hartanya, harta bendanya atau hal-hal lainnya, fis sarra'i wad dharra'i, dalam keadaan ia lapang maupun dalam keadaan sempit. Artinya nafkah itu adalah sesuatu kelebihan yang ada di dalam diri kita, tapi kemudian kita berbagi dengan yang lain. Nafkah bisa berarti kelebihan itu adalah harta yang dalam diri kita. Maka kita senantiasa ingat juga mencoba untuk berbagi dengan yang lain, menafkahkan sebagian daripada hartanya. Sebut sedekah. Menafkahkan harta dalam bentuk bahwa kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, tapi agar yang kita nafkahkan ini terus berjalan kebaikannya, yang sifatnya itu investasi, maka disebut dengan jariyah. Itulah kenapa ketika orang mempunyai sebidang tanah, saya meniatkan mewakafkan tanah ini untuk dibangun masjid, madrasah, dipakai untuk jalan dan lain kepentingan umum, karena ia sadar bahwa dengan dipakainya apa yang saya miliki ini akan berbuah dengan kebaikan yang terus-menerus, kebaikannya itu akan berlanjut untuk diri kita. Itu adalah bentuk nafkah. Tetapi tentu saja semua orang tidak sama. Ada orang yang mempunyai kelebihan di dalam hartanya. Tetapi seseorang yang tidak punya kelebihan harta, maka dipastikan ia mempunyai kelebihan-kelebihan yang lainnya. Entah itu kelebihan itu dalam bidang ilmunya, entah kelebihan itu di dalam kepandaiannya, entah kelebihan itu adalah tenaganya. Maka sesuatu yang ada kelebihan dalam diri kita, senantiasa kita berbagi dengan yang lain. Itu adalah bentuk daripada nafkah. Fis sarra'i wad dharra, dalam keadaan apapun, sehingga itu menjadi sebuah habit daripada sebuah perilaku kita.
sebuah kebiasaan kita. Itulah cermin orang-orang yang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidha. Dan yang kedua, orang yang bertakwa itu orang yang bisa menahan amarahnya, emosi. Tentu semua orang punya emosi. Dalam keadaan tertentu, ketika orang tertekan, maka orang mempunyai emosi yang meluap. Rasa marah, rasa tidak senang dengan sesuatu yang timbul dari orang yang di sekitar kita. Maka reaksinya banyak. Orang bisa marah, bisa memaki-maki, bisa mengeluarkan kata-kata yang kotor, bisa mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan bagi orang lain. Itu pilihan bagi orang. Tetapi al-kadhiminal ghaidha adalah orang yang mempunyai emosi, tapi ia bisa mengontrol emosinya sehingga ia bisa menahan amarahnya. Senantiasa bisa menahan amarahnya. Dalam keadaan apapun, senantiasa yang keluar dari mulutnya itu adalah kata-kata hikmah, kata-kata yang bijak, kata-kata dari hati yang terdalam. Al-kadhiminal ghaidha. Dan yang ketiga adalah wal-'afina 'anil nas. Orang yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu saja ketika orang berbuat salah kemudian orang meminta maaf adalah sesuatu yang berat. Tetapi yang lebih berat lagi apabila kita merasa terdolimi tapi kemudian hati kita secara terbuka memaafkan orang yang dolim kepada kita. Ini pada level yang tidak ada pada semua orang, tapi hanya orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan ciri-ciri orang yang bertakwa itu ada di dalam diri kita. Tetapi kalau seandainya kita merasa masih jauh dengan ciri-ciri tersebut, maka ini kita sedang menjalankan proses untuk mencapai hal tersebut. Alhamdulillah, Ramadan adalah sesuatu yang patut kita jalani dengan keikhlasan. Keikhlasan artinya benar-benar kita meyakini bahwa ini adalah sebuah proses untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dimasukkan kepada kelompok orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang dijamin keselamatan di dunia maupun di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan tersebut. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.